Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 13 Juli 2025 dengan judul Saya Seorang Ekoholik yang Sudah Pulih. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Mari kita ikuti penjelasannya. Seperti anak yang hilang, saya membenci gereja dan kehidupan rumah saya yang keras. Saya ingin membebaskan diri. Beri saya ruang, teriak remaja ini. Jadi orang tua saya memberi saya spasi atau ruang, dan itulah awal kejatuhan saya. Smart memanfaatkan dari rumah yang ketat dan sekolah privat. Physically correct, benar secara fisik. Vegetarian, atletis, tinggi, berkulit gelap, dan menurut beberapa perkiraan enak dipandang. Berpengalaman, cerdas, kermin atau karismatik, menarik, dan pekerja yang tidak malu-malu. Jujur, tidak pernah merokok, minum minuman keras, berjudi, tidak pernah menggunakan obat-obatan terlarang yang berlebihan atau memiliki kecanduan lainnya. Namun saya menjadi seorang kadet spes yang terpelajar, sangat pandai berbicara dan karismatik, menggunakan karunia Tuhan tanpa mengakui peran sang pemberi hadiah. Saya adalah seorang ekoholism. Keharusan untuk bertindak dan atau beraksi berlebihan karena perasaan tidak cukup. Hal ini dapat ditunjukkan dengan cara ego yang besar, kesombongan, rasisme, seksisme, keegoisan, tidak mendengarkan, atau kedangkalan. Itu bisa juga dinyatakan dengan cara ego kecil. Penundaan, kata-kata kotor, manajemen waktu yang buruk, godaan atau sekedar ketidakberdayaan. Kata cukup tidak pernah cukup, apakah itu uang, perhatian, pakaian, pemukulan, gelar, seks, atau bahkan kehadiran di gereja. Pada bulan Januari 1987, saya hidup mewah dan menghabiskan uang dengan bodoh sambil bekerja untuk firma hubungan masyarakat terbesar di dunia yang berada di Chicago. Kemudian semuanya hancur dan saya merangkak kembali kepada Tuhan melalui sebuah hadiah, Alkitab Pemulih Hidup, yang membahas perilaku adiktif dari tokoh-tokoh Alkitab. Saya belajar bahwa tanpa Tuhan, antusiasme, kerohanian,
Alkitab hanyalah hembusan. Pada usia 40 tahun saya akhirnya menetap dan menikah. Istri amplas saya, Elaine, dengan susah payah mulai menghaluskan sisi saya yang kasar. Sebagai seorang pengusaha baru pada tahun 2001, saya langsung memperoleh dan kehilangan kontrak besar dan diberitahu, bakat bukanlah masalah Anda. Sekali lagi ego saya tergelincir. Peringatan ini akhirnya memaksa saya untuk mengakui kecanduan dan mulai mengempiskan ego saya melalui Kristus. Model pemulihan saya dimulai dari top. Targetkan masalah Anda. Ambil kendali penuh, ownership atas hal itu, dan ambil langkah maju, proceed, untuk mengubah lemon yang asam menjadi minuman jeruk segar. Saya masih berjuang dengan keegoisan, penundaan, kesombongan, disorgani, sisi kontak mata terburuk. Tapi saya sedang dalam masa pemulihan dan rasanya menyenangkan. Tuhan, bantu saya untuk mengakui sifat egoholik saya dan berjalan dengan rendah hati setiap hari bersamamu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.